ada istilah teologi, kitab Yoel ini adalah hari Pentakosta pertama kalau istilahnya. Kalau di Perjanjian Baru, hari Pentakosta itu di waktu Petrus ya, mereka menerima Roh Kudus, dan setelah mereka menerima Roh Kudus 3.000 orang lebih bertobat dalam sekejap. Nah, kitab Yoel ini adalah suatu kebangunan rohani untuk orang Israel. Kita akan belajar bersama-sama kitab Yoel pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan belajar bersama-sama. Nanti saya ayat 12, saudara ayat 13, terus kita bergantian, ayat yang terakhir kita bersama-sama. Judulnya di situ seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkatala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan diriku sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Oke, sekali lagi ya. Kita dengan suara yang keras, ayat 17 sama-sama, 2, 3 ya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangislah di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Silakan dulu saudaraku yang terkasih. Ini luar biasa ya saudaraku, kalau baca cuman 3 pasal aja. Ini adalah suatu kebangunan rohani yang diajarkan atau dibangkitkan oleh Nabi Yoel untuk orang Israel, untuk mereka bertobat saudaraku. Nah, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di zaman-zaman sekarang ini. Kita sebenarnya sudah bosan ya. 2020 itu kita seolah terpenjara. Hampir semua orang terpenjara. Dalam artian apa? Kita tidak bisa melakukan hal yang banyak. Kita mau kumpul salah. Usaha pun banyak yang down. Orang banyak yang stres. Banyak orang yang meninggal. Ini adalah tahun baru, tahun 2021. Saatnya kita bergerak. Amin. Jangan kita mau dibelenggu oleh keadaan yang sebelumnya. Nah, makanya kita yang pertama, supaya kita dapat bisa bergerak, yang pertama saya mau ambil poinnya, saatnya untuk bertobat. Katakan untuk bertobat. Saatnya untuk bertobat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Ini saatnya kita untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita main-main melayani Tuhan. Kita main-main, gak serius mengikut Tuhan. Sekarang waktunya kita harus serius. Amin. Karena apa? Ini saatnya kita bergerak. Bukan sekarang kita bertidur-tidur nyenyak, bersantai-santai, tidak. Karena situasi akan semakin sulit, tantangan akan semakin besar. Tetapi anak Tuhan harus membuat gebrakan. Jangan kita anak Tuhan bersama-sama santai saja seperti orang lain. Seperti tidak ada yang terjadi apa-apa. Seperti tidak ada masalah. Kita semua tenang-tenang saja. Tidak ada yang serius mencari Tuhan. Saatnya kita harus bertobat.
Tinggalkan cara hidup yang lama. Katakan tinggalkan cara hidup yang lama. Tinggalkan cara hidup yang lama. Ini tahun 2020. Apa saudaraku resolusi saudara buat diri Anda sendiri? Apakah kita mengalir aja? Ya hidup-hiduplah. Yang penting bisa bernapas. Kalau udah mati ya sudahlah. Berarti sudah mentok. Harus ada resolusi dalam diri kita. Tinggalkan cara-cara lama. Cara-cara lama seperti apa? Kita melayani Tuhan asal-asalan. Mulai saat ini berubahlah. Amin. Karena saatnya kita harus bergerak maju. Kalau kita tidak merubah cara-cara yang lama, yakinlah tidak ada perubahan nanti di tahun ini juga. Akan sama aja dengan tahun-tahun yang lalu. Tidak ada pergerakan. Karena apa? Kita melakukannya dengan cara-cara lama. Tidak serius datang kepada Tuhan. Sekarang kita mulai. Saya juga mulai. Saya ada 3 saudaraku yang harus saya rubah buat diri saya. Kalau dulu biasanya permintaan yang saya minta sama Tuhan atau ingin pencapaian di tahun ini. Tapi sekarang saya mau kembali kepada saya. Saya ada 3 komitmen. Yang pertama itu tahun ini kalau bisa jangan buncit lagi. Ini lucu ya, simpel. Tapi itu permintaanku loh sebenarnya sama Tuhan. Ya mudah-mudahan lah nggak terlalu buncit lagi lah. Lumayan turun. Itu salah satu ya dari diri kita. Karena apa? Kalau kita sehat, kita bisa kuat melayani Tuhan. Amin. Kemarin kami sharing-sharing dengan hambanya Ketua PGLI ya, PGPI, Pak Edi Hia. Dia bercerita saudaraku, dia udah penyakit gula itu hampir 10 tahun. Karena dia nggak sadar waktu dia melayani Tuhan. Karena dulu gereja mereka nggak ada AC. Jadi setiap dia khotbah itu keringatan bercucuran. Jadi dia termakan korban iklan. Itu namanya minuman Pocari Sweat. Katanya kalau kita berkeringat, ion kita banyak terbuang. Jadi dianjurkan dari iklan itu supaya minum Pocari Sweat. Padahal sebenarnya setiap kemasan minuman itu nggak original, itu asli. Misalkan kita minum jeruk-jeruk papel apalah gitu loh, yang jeruk-jeruk itu belum tentu 100% itu dari jeruk, pasti ada manisan atau gulanya. Nah sama dengan Pocari Sweat itu. Jadi Bapak itu setiap khotbah dia sudah pesankan itu kepada bendaharanya 2 gelas 2 botol Pocari Sweat di mimbar itu. Dan itu setiap dia khotbah selalu dia minum. Dan ternyata saudaraku setelah terus berlanjut, di suatu ketika Bapak itu cerita hampir tumbang Bapak itu. Dia sampai pegang kayak gini mimbarnya. Dan setelah selesai khotbah, setelah ibadah, dia yang ngomong sama istri Bapak itu, kita harus ke rumah sakit mas, kita harus periksa dulu apa yang terjadi dengan tubuh saya ini. Tahu nggak saudaraku, setelah diperiksa kayak Alberos, gulanya 500, luar biasa, ngeri sekali. Dan di dalam daftar riwayat dokter itu Bapak termasuk orang diabetes yang terdaftar di Indonesia. Karena sudah melampaui batasnya. 500 sudah tinggi sekali ya saudara ya. Itu bahaya sekali. Dan Bapak itu namanya gula kering. Memang gak nampak. Kalau luka itu gak langsung, maksudnya gak susah sembuh. Tetapi dia merogoti tubuhnya, menghancurkan tulang-tulangnya, menghancurkan imunnya. Bisa dalam seketika tiba-tiba meninggal. Tapi Bapak itu terus berusaha. Dia berusaha saudaraku selama 2 tahun. Dia gak makan BPK. Wah, selama 2 tahun dia gak makan B2. Pokoknya hanya makan bayam, sayur kayak gitu-gitu aja. Direbus udah bening gitu aja, gak banyak cingkureknya di dalamnya. Itu yang sering dia makan. Dan dia lari-lari. Memang saya lihat kemarin waktu kami kembali kayak muda. Kayaknya saya jadi lebih tua dari dia. Karena apa? Ada komitmen. Nah, cara-cara yang lama harus dirubah. Karena apa? Kalau untuk bergerak itu kita harus tinggalkan cara-cara yang lama. Amin. Kalau kita misalkan udah tahu kita pelayanan hari Minggu, jangan lagi keluar-keluar malam sampai lewat jam 12. Jadi kalau kita melayani, apa? Sisa-sisa tenaga kita yang kita kasih untuk Tuhan, bukan lagi yang terbaik. Amin. Itu cara-cara yang lama. Apalagi cara-cara yang lama. Mungkin perkataan-perkataan yang tidak membangun dari mulut kita dari sekarang rubah. Amin. Jangan sampai kamu bilang, memang aku gak punya Bapa lagi, gak ada lagi harapan. Jangan perkatakan itu. Kita punya Tuhan yang besar. Amin.
Jangan kamu bilang, Kak, aku memang udah seperti ini, keadaanku udah seperti ini, orang lain sudah jadi orang, udah hebat. Bukan profesi yang menjadikan kamu hebat, tetapi Tuhan yang menjadikan kamu hebat. Amin. Jangan sampai karena kita lihat orang lain lebih sukses, lebih hebat, seolah-olah pekerjaan mereka menjamin hidup mereka. Bukan itu segala-galanya, tetapi Tuhanlah yang menjadikan kamu menjadi hebat. Jadi sekarang rubah pola pikirnya, supaya kita bisa bergerak dan berdampak. Amin. Seperti moto DPA, kita bergerak, kita berdampak. Ya kalau nggak bergerak, memang tidur-tidur aja, nggak ada yang terjadi. Iya kan? Nggak akan ada yang terjadi. Makanya tinggalkan cara hidup yang lama. Mungkin saudaraku pasti memiliki kekurangan ya, kayak saya pun. Ya, permintaan kedua ya saya lanjutkan. Permintaan kedua kepada Tuhan, ini paling susah saya. Saya yakin mungkin laki-laki pasti mengalaminya. Laki-laki nih ya, paling malas cepat tidur. Tapi setelah bangun, nyesal terus. Tiap pagi nyesal, saya pun gitu. Aku mau tidur cepat, tapi lihat jam, kayaknya masih jam 9, main HP lagi, nonton lagi. Udah jam 10, masih ada jam 10, setengah jam lagi lah. Berlarut-larut terus akhirnya sampai jam 12. Tiba-tiba bangun, nyesal. Aduh, kenapa aku semalam gak cepat tidur ya? Aku udah pernah lihat status kayak gitu, ternyata bukan cuma saya, saudaraku. Dia ada cowok lah buat status. Ada nggak sih di grup ini atau di grup teman saya yang punya tabiat kayak saya? Saya salah satu contohnya. Itu yang mau saya rubah juga. Kenapa saya bilang di sini supaya kita terus sama-sama. Saya sudah bilang kalau bisa mengingatkan saya jam 9 udah besarnya udah harus tidur, jam 10 paling lama supaya bisa bangun pagi. Dan saya rindunya itu setiap pagi jam 5 bisa berdoa sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita telat bangun, doanya itu udah asal-asalan aja. Tuhan terima kasih aku masih hidup, gitu aja udah. Mencepat-cepat aja langsung kamar mandi karena udah buru-buru, hepok terus di pinggir jalan. Tiap hari kita bisa emosi gara-gara di batu ajikan rempet. Jadi itu yang mau saya robah. Yang pertama buncit, cepat tidur, sama cepat bangun. Nah ini tabiat mungkin bagi saya ya, saya nggak banyak permintaan kepada Tuhan. Saya merubah karakter saya. Nah saya nggak tahu saudara, apa yang kekurangan saudara, apa yang menghambat saudara bergerak, apa yang menghambat saudara untuk berhasil. Tinggalkan cara-cara yang lama itu. Amin. Nggak ada cara lain. Seorang yang kaya, saya belajar dari orang yang sukses, sifat yang paling hebat dari mereka adalah disiplin. Orang kaya atau orang yang sukses dalam pekerjaannya, dia sangat disiplin waktu. Tidak main-main dengan dirinya. Dia selalu melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah jujur aja, kayak saya sendiri, saya mengutbah saya. Mungkin saudara aku, Bang Yusuf pun memang iya, saya mengutbah diri saya juga. Saya juga banyak kekurangan. Tapi kita mau belajar bersama-sama supaya kita bisa bergerak bersama. Amin. Bukan untuk saya saja, tapi untuk kita semua. Tinggalkan cara yang lama. Dan selanjutnya, tinggalkan orang-orang yang tidak membangun imanmu. Apakah ini egois? Apakah ini salah? Saya mau katakan tidak salah, terkecuali saya buat tinggalkan orang-orang dan musuhi. Saya nggak buat musuhi. Kalau musuhi artinya membenci. Tapi kalau untuk meninggalkan itu bukan berarti tidak berteman. Tapi tinggalkan orang-orang yang tidak membangun imanmu. Seringkali hidup kita tidak bisa bergerak karena orang-orang di sekitar kita tidak memberikan dampak yang baik buat kita. Mungkin kita punya teman, nggak punya tujuan hidup. Yang hidupnya hanya yang penting kita ngumpul kerja, pulang kerja, terserah kita pulang jam berapa. Udah pulang kerja habis mandi pergi lagi kemana-mana. Nggak jelas arah hidupnya, nggak ada tujuannya. Tinggalkan orang-orang ini. Amin. Cari orang-orang yang membangun imanmu. Di mana kamu bisa bertumbuh secara intelektual, secara rohani, secara kemampuanmu. Misalkan nih contoh ini ya, yang ada mungkin di sini adik-adik di sini yang rindu ingin bermain musik, contoh. Kalau kamu ingin potensimu lebih baik, kamu ingin lebih bergerak, kamu menumbuhkan potensi yang ada dirimu, bergaulah dengan orang-orang yang punya potensi dengan itu. Kamu akan berdampak nanti. Kamu akan semakin dipengaruhi hal yang baik. Misalkan kamu ingin bernyanyi, bergaulah dengan orang-orang yang pandai bernyanyi. Yaitu di dalam gereja, mungkin ada komunitas yang lain. Nah, yang memberikan kontribusi buat dirimu.
Karena saya percaya di setiap orang pasti Tuhan berikan talenta. Dulu pernah saya katakan, setiap orang kita pasti dibekali Tuhan ada talenta. Seperti Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan itu. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 3 talenta. Yang 2 mengembangkan menjadi 4, yang 3 mengembangkan jadi 6, atau mungkin jadi pokoknya bertambah. Tetapi yang 1 ini, padahal Tuhan sudah berikan talenta kepada dia, karena dia merasa talenta yang diberikan itu tidak berguna, tidak dipakai, dan tidak dihargai. Dia justru tanam talenta itu, akhirnya apa? Tuhan marah, Tuhan itu marah kepada dia. Kamu orang hamba yang kurang ajar. Akhirnya apa? Dia dihukum, dia dikeluarkan dari situ. Nah, Tuhan juga mungkin memberikan kepada kita talenta nggak banyak seperti orang lain, tapi kalau kamu kembangkan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kemarin kami ada sharing di satu full gospel, saya tertarik dengan temanya itu. Kualitas bertemu dengan kuantitas. Kalau kualitasmu tidak baik, kamu tidak akan memiliki kuantitas yang akan baik lagi. Jadi untuk kamu hebat, untuk kamu orang yang dipakai Tuhan luar biasa, kamu harus menaikkan kualitas hidupmu. Kualitas hidup itu apa? Talenta. Dari talenta, orang juga bisa berhasil. Contohnya, kamu sekarang nggak jadi seorang yang pekerja tetap, tapi kamu kembangkan talentamu, kamu asah. Mungkin Prana lah, contoh nih Prana yang anggap contoh ya Prana. Dia seorang jago main bass. Sebenarnya kalau dia asah terus di situ, dia kembangkan. Kan ada platform banyak yang menyediakan jasa dia. Contohnya, dia bisa mainkan di YouTube, buat YouTube channelnya. Bisa nggak Prana berhasil? Bisa. Atau apalah, itu contoh ya, jangan jadi itu patokannya. Artinya setiap kita punya talenta, kembangkan talentamu, bergerak. Kalau ada teman-temanmu yang tidak berguna, udah kamu tinggalkan. Bukan musuhi loh ya, saya nggak ajarkan musuhi, tetapi tinggalkan orang-orang itu. Carilah orang-orang yang membangun potensimu, yang membangun imanmu, yang membangun dirimu, yang membuat engkau berkualitas. Amin. Pasti kau akan melihat pergerakan yang baik. Itu salah satu contoh. Tinggalkan orang-orang itu, karena itu akan menghambat dirimu. Makanya jangan salah kamu melihat, kok aku nggak ada perubahan ya? Kok kami nggak ada apa-apanya ya? Justru kalau kami ya ada suatu komunitas, justru di masa-masa ini kami semakin getol, kami banyak bersosialisasi dengan siapapun, supaya banyak anak-anak muda Kristen yang tidak tahu arah hidupnya kemana. Dia perlu komunitas untuk mengarahkan hidupnya. Karena di Batam ini terlalu banyak komunitas yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Coba saudaraku, malam minggu saudaraku ke top 100 Batu Haji. Saudaraku mulai dari halte yang ujung sampai ujung sana itu berjeret. Mulai dari komunitas Astrea Grand, Astrea RS King, komunitas Satria, komunitas mobil, ngumpul semua nggak jelas, hanya ngumpul gitu doang, nggak tahu apa, cuma hanya mengandalkan komunitas nama sebuah kendaraan. Tapi carilah komunitas yang membangun imanmu, potensimu. Kalau kamu punya potensi dalam bisnis, bergaullah dengan orang yang potensi dalam bisnis. Sedikit banyaknya kamu akan belajar, suatu saat kamu bisa menjadi pebisnis. Amin. Kalau kamu punya kompetensi dalam hal musisi, bergaullah dengan pemain musik. Jangan dengan pemain pemain tinju atau pemain apa gitu. Carilah yang kau miliki potensi dalam dirimu. Itu akan membuat kamu bergerak ke depan. Karena percayalah, setiap kita banyak punya potensi. Ini cewek ini, adik-adik ini diam-diam, jangan-jangan dia punya potensi loh. Tapi nggak dikeluarkan, kamu harus explore. Keluarkan potensimu supaya kamu itu berdampak. Karena hidup ini harus jadi berkat. Kalau kita nggak jadi berkat, nggak memberi dampak. Berkat itu apa? Jangan kita pikir hanya harus uang ya. Berdampak yang dimaksud Tuhan itu bukan harus bicara duit, kamu berikan duit, oh dia berdampak. Tidak. Potensimu itu memberi dampak. Misalkan kamu bisa tamborin, di sini nggak ada tamborin, kamu memberi dampak, memberi semangat di sini. Kenapa? Kamu kan meloncat-loncat. Kalau di depanmu banyak sampai gini-gini, berarti dipertanyakan, jangan-jangan dia nonton kamu. Harusnya dia ikut lompat juga, karena apa? Ada tamborin di sini yang loncat-loncat. Artinya kamu berdampak toh. Misalkan kamu punya potensi main musik, abang ini berdampak dia.
Walaupun masih muda, nanti abang yang sana harus belajar sama Bang Ardi supaya ada generasi. Kemarin kami cerita dengan Pak, kenapa gereja mereka sangat pesat. Dulu saya masih ingat 2015, gereja itu kecil sekali. Ada di sana acara WB kalau nggak salah sama Ibu Gembala dulu saya antar ke sana. Gerejanya kecil, nggak ada AC, panas memang pokoknya di situ. Tapi sekarang gereja Bapak itu bertingkat, ada sekolahnya, gerejanya besar, ada rumahnya di bawahnya, pokoknya keren lah. Apa saudara yang mereka lakukan? Mereka buat generasi. Mereka timbulkan generasi-generasi yang baru. Bapak itu bukan tipikal yang harus otoriter. Satu pemain musik di sana, kalau misalkan dia satu pemain musik, dia harus mengajarkan 5 muridnya main musik. Tahu nggak di sana pemain keyboard 20 orang, gila nggak? Pemain musik 20 orang hanya pemain keyboard aja, pemain drum lagi beda. Kalau seperti itu gereja kita pasti maju. Kalau satu lagi ada halangan, pasti ada yang mengcover. Gereja kita harus bergerak di sana. Yang muda-muda keluarkan potensimu. Kalau kamu berikan potensimu, pasti Tuhan semakin tambah-tambahkan. Karena itu janjinya. Yang 2 menambahkannya semakin bertambah. Dulu pun saya cuma bisa main gitar. Tapi kalau saya serius melayani Tuhan, kayaknya Tuhan berikan aja. Saya nggak punya guru. Saya hanya belajar gitu-gitu aja. Belajar dari YouTube. Belajar dari lihat-lihat orang aja. Nggak ada yang benar-benar mengajari pakai pegang-pegang tanganku. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi karena kita serius, kita kembangkan potensi dalam diri kita, Tuhan sendiri yang mengembangkannya. Amin. Jadi ingat ini. Tinggalkan cara yang lama. Kalau ibadah suka-suka ngantuk, udah tinggalkan itu. Supaya ada perubahan. Amin. Kalau kamu berteman dengan nggak jelas hidupnya, nggak jelas orientasinya, nggak jelas arah kepribadiannya, entah pribadi ganda, udah kamu tinggalkan, nanti kamu terpengaruh pula. Kalau udah nggak jelas dia main-mainnya ke square, ke mana-mana, ke planet, udah tinggalkan aja itu. Mending kamu di planet bumi aja, jangan kamu ikut ke sana. Amin. Dan yang kedua, untuk kita bergerak, saatnya berbuat sesuatu. Katakan berbuat sesuatu. Kalau kita mau bergerak, tidak melakukan sesuatu, tidak ada gunanya. Kamu hanya bergerak saja, mutar-mutar, nggak ada jelas. Tapi lakukan sesuatu untuk meningkatkan dirimu. Amin. Yang pertama saya buat, tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Jujur aja kita kadang-kala pelayan-pelayan Tuhan, bisa aja jemaat lebih hebat dari kita. Kita karena hanya ada panggung aja, terlihat megah, terlihat keren. Tapi kadang-kala jemaat lebih takut sama Tuhan. Hubungan jemaat lebih baik daripada pelayan-pelayan. Menurut saya itu sangat salah sekali. Kenapa? Kita di sini adalah seorang yang membawa hadirat kepada jemaat. Kita terhubung kepada Tuhan dalam pujian penyembahan. Harusnya kita tingkatkan hubungan dengan Tuhan. Saya selalu ingatkan ini. Yang pelayan-pelayan Tuhan terutama ya. Jangan sampai kita pelayan Tuhan tidak ada doa di dalam pribadi kita. Itu berbahaya, saudara. Akan apa? Saudaraku akan melihat dirimu tidak ada sesuatu yang berdampak. Bahkan mungkin aja dirimu akan merasa terbebani dengan pekerjaan. Artinya gini loh, kamu gak merasa enjoy melayani Tuhan. Kenapa? Hidup hubungan kita dengan Tuhan gak ada. Kita gak enjoy, gak melakukan dengan sungguh-sungguh, sumber raut. Nah, makanya penting sebagai pelayan Tuhan untuk meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Kita ada program baca Alkitab. Ada nggak di sini nggak melakukan? Kalau saya, doa saya, kita semua melakukannya. Amin. Nggak capek kok, cuman 2 pasal. Nggak diwajibkan harus jam sekian, nggak harus pagi. Kadang saya juga malam karena terlalu sibuk banyak kerjaan. Karena kalau cuman kita baca gitu, waktu kita sibuk nggak bagus juga. Karena kan seperti baca koran, nggak kita bisa nikmati, nggak bisa kita resapi. Banyak hal yang kita pelajari dalam pembacaan masih dalam pasal 26 ini. Banyak hal yang kita pelajari dari kisah-kisah itu. Kisah moral, pesan-pesan moral yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita terapkan, hidup kita berguna, hidup kita diberkati. Lihat Bapak Abraham yang begitu luar biasa.
Lihat Ishak, anaknya itu luar biasa. Mereka orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kita tingkatkan hubungan doa kita kepada Tuhan. Dan saya nggak perlu selalu mengingatkan saudara, kita yang seharusnya pelayan Tuhan harus benar-benar sadar bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Alat yang dipakai Tuhan harus ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Lakukan pelayanan dengan giat dan tekun. Kita melayani Tuhan gak boleh ada kendor-kendornya dan gak boleh ada masa-masanya. Jangan kita pikir, inilah masa yang baik untuk aku melayani. Tidak. Bagi kita melayani Tuhan selama kita bernapas, semangatnya harus sama, apinya harus sama. Amin. Justru kalau kita semakin lama melayani, api kita semakin besar. Kita ingin mengembang ke sana, mengembang ke sini. Itu yang Tuhan mau. Ini yang disebut pergerakan. Ini hari Pentakosta. Ada api yang besar menyala-nyala. Lakukanlah dengan giat dan tekun. Dan saya mau, mungkin bapak-bapak yang di sini kalau mau menjadi pemimpin di tempat ini. Kemarin saya diskusi, Pak Matius harus jadi pemimpin di gereja ini. Nggak harus gembala. Karena udah saatnya bapak kita ini bergerak. Dan bapak-bapak yang lain. Dan semua, kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Akan datang jemaat yang baru. Kemarin di sana saya cerita, pelayan mereka 120 orang. Pelayan aja udah 120 orang, bayangin. Kalau kita semua ini yang di sini jadi pelayan, pasti Tuhan kirimkan jemaat. Karena tidak mungkin kita seorang pelayan Tuhan yang melayani diri kita. Pasti Tuhan kirim. Kenapa kita hanya jadi seperti ini, kita nggak berat? Hanya kita aja. Saya terus yang main musik. Sekali-sekali besok harus Prana yang main di sana. Abang itu main drum. Supaya kita semua bergerak maju. Supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Orang melihat gereja kita itu ada perkembangan. Jangan sampai dilihat Yusuf dari tahun 2017 main keyboard terus itu, nggak ada penggantinya. Padahal bukannya saya ngajari dulu banyak saya ajar di sini. Ada yang si Deo, ada yang tapi karena memang mereka ada yang pulang kampung, ada yang kemana-mana. Tapi saya selalu mengajarkan buat mereka. Tapi ini waktunya bergerak. Yang muda-muda, berikan waktumu untuk Tuhan, amin. Percayalah, masa mudamu akan diberkati Tuhan. Potensimu gali, itu bisa memberkati kau di kemudian hari. Nah, giat dan tekun. Ini kembangkan talenta yang Tuhan beri. Yang saya bilang tadi itu. Kembangkan talentamu. Coba nanti ya, yang gadis-gadis ini kita casting dulu. Kayak orang mau buat film ya kan? Kita jangan-jangan nih ya, diam-diam dia punya potensi, dia sedang menyimpan emas 5 talenta. Dia bisa nyanyi. Kemarin tiba-tiba Natal kita nggak tahu kakak ujung sana, tiba-tiba dia dance rupanya. Kalau di gereja NDC ada dance-nya itu sendiri, saudara. Kalau lihat di YouTube ada khusus dance. Kenapa tidak kalau dia ada di sini sebagai dance untuk Tuhan, tapi bukan dance yang di itu ya. Itu saya nggak setuju itu. Masa itu gini-gini bahaya. Maksudnya penari untuk Tuhan. Karena di dalam Mazmur juga banyak orang penari-penari untuk Tuhan, pemain rebana. Mari berikan talentamu untuk Tuhan. Jangan-jangan kakak yang berkacamata ini, jangan-jangan dulu saya nyanyi Liodra ini. Satu kelas dengan Liodra. Kita nggak tahu karena belum keluar potensinya. Karena percayalah, kalau seseorang keluar potensinya, pasti keluar aslinya. Tapi kalau diam-diam aja, kita nggak tahu. Jangan-jangan dia harimau yang sedang tidur. Tiba-tiba kita diterkam. Tapi kalau semakin kita gali potensi kita, semakin kita mengenal dia, semakin Tuhan pakai kita. Amin. Yang muda-muda angkat tanganmu. Yang sudah tua pun angkat tanganmu. Karena bagi Tuhan gak harus tua dan muda. Semua kita punya kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Amin. Nanti ini generasi-generasi cinta kasih ini, wah hebat-hebat ini. Harus sekarang dibumbu-bumbui. Harus sekarang diajar-ajari. Supaya mereka menjadi generasi-generasi Kristus. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunlah orang-orang tua. Nah, ingat, orang-orang tua pun harus dikumpulkan juga. Anak-anak, bahkan anak-anak menyusui, ya ini seperti cinta dan kasih. Harus diajari semua. Bahkan orang yang pengantin pun udah suruh keluar dari sana.
Enak aja mau bulan madu terus. Melayani Tuhan. Cari Tuhan, jangan asik bulan madu terus. Di kamar terus. Kita datang ke rumahnya, susah kali buka pintu, di kamar terus. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Sekarang waktunya bergerak. Bagi kami nggak ada bulan madu. Baru nikah kemarin, besoknya langsung melayani loh. Kalau si Monte kemarin nikah, mereka masih hampir, karena memang itu hari apa itu ya, hari Sabtu juga ya. Pokoknya mereka 1 minggu di Marina sana, di hotel apa itu. Wah pokoknya mereka bulan madu. Kami saudaraku baru menikah waktu itu, kan itu hari Sabtu. Langsung dari hotel ke sini itu pun gak ada bulan madu dah lah. Karena kita ini seperti firman Tuhan juga. Karena bagi Tuhan gak penting bulan madumu. Karena bagi Tuhan gak penting pekerjaanmu. Yang penting kamu kerjakan pelayanan Tuhan. Amin. Kita yang muda-muda, yang tua, anak-anak yang masih menyusu, semua harus giat melayani Tuhan. Inilah revival yang terjadi di dalam perjanjian lama. Yoel membakar semua semangat orang Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Baik itu yang tua, muda, anak-anak, yang pengantin, semua harus cari Tuhan, semangat melayani Tuhan. Amin. Karena apa saudaraku? Itulah yang mengubah hidup kita, akan memberikan dampak yang besar buat kita semua. Dan saya mau tanya, yang kita yang muda dan yang tua, angkat tangannya yang siap bergerak untuk Tuhan. Mari bergerak bersama untuk Tuhan. Amin. Supaya gereja ini diberkati Tuhan. Kita semakin mengembang. Saya hebatnya loh. Kenapa kita sering ya pergi ke gembala-gembala atau kepada senior kita. Kita banyak belajar dari sana. Pak Edi sampai bilang gini loh. Sebelum Tuhan panggil saya rindu, keinginan saya 10 cabang dibuka. 10 cabang. Sekarang terrealisasi 3 di Sabulun sama di Simpang Kara. Ada 7 lagi. Apa respon kita buat ini? Harusnya gereja Pambil Plaza sudah berumur, udah hampir 13 tahun. Harusnya kita sudah bergerak banyak. Harusnya jemaahnya nggak segini. Kalau kita bergerak bersama pasti bisa. Kenapa seperti itu? Hanya karena 1 orang bersama. Sapu lidi, kalau cuma 1, itu si cinta pun bisa patahkan. Tapi kalau sapu lidi banyak, siapa yang paling kuat di sini? Pak Gombong bisa ngangkat besi. Biasanya kan kerja di kapal ya banyak besi itu Pak ya. Saya bisa angkat 1 ton. Gak bisa dia patahkan itu. Karena bersatu, karena banyaknya lidi bersatu, maka kuatlah lidi itu. Kita pun kalau di sini bergerak bersama semua, jangan cuma Bang Yusuf, jangan cuma Kak Maria, jangan cuma Kak Elsa, Kak Lisna, itu aja terus dari tahun ke tahun di depan ini. Enggak ada regenerasi. Atau tuh malah muncul lagi pemalu, Kak Teti, pemuda masa lalu. Bukan muncul yang baru-baru, harusnya yang baru-baru ini. Jangan kamu merasa kecil, pokoknya yakinlah kamu punya talenta. Kalau kamu kembangkan yang satu itu akan bertambah-tambah terus. Amin. Jadi harus bergerak ya. Semangat kita supaya gereja kita ini berdampak. Nanti kita nggak tahu nanti Lai Ardi, wah buka dia di Batam Center. Papi Geci di sini, Bapak Matius di Kampung Air, kita satu rumpun, misalkan kita ketemu semua bapak-bapak gembala semua, kita sudah bapak gembala, hebat dong. Saya belajar loh dengan Pak Renece, demikian juga. Semua banyak dikembangkan. Pemuda-pemudanya, teman saya kuliah, udah berapa orang jadi penggembala. Itu bukan hanya bicara itu, artinya kita mengembang ke kiri ke kanan. Kalau artinya kita bisa mengembang, gereja ini udah penuh. Kalau kita bisa banyak bergerak, gereja ini udah penuh. Kita nggak sanggup lagi di sini. Pasti kita mengembang ke kanan, ke timur, selatan. Seperti lagu-lagu itu bukan hanya di tengah terus kita cari aman. Di tengah lah kita di Pambil ini dekat, ke Piayu dekat, Batam Center dekat semua. Kita harus ada di seluruh penjuru supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang muda jangan merasa dirimu rendah. Ingat pesan si Paulus kepada Timotius. Yang muda, jangan seorang pun engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Ingatlah, yang menentukan orang itu dewasa bukan karena muda, tapi teladan dalam perkataanmu, perbuatanmu, kasihmu, kesucianmu, pelayananmu. Amin. Kalau kamu setia, kalau kamu rajin, kamu lebih dewasa daripada yang muda tua. Kalau bagi Tuhan umur itu nggak ada.
Bagi Tuhan 1000 tahun 1 hari kok. Mau kita ada yang umur 40 tahun tetap aja masih anak-anak sama Tuhan. Tetapi kalau engkau dewasa, itulah yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya, untuk kita dapat bergerak, karena saatnya Tuhan memakai kita. Kita buka dulu dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Masih di posisi itu, Saudara. Saya rindu satu orang membacakannya dengan suara yang keras, karena ini revival untuk kita. Satu orang membacakannya suara yang keras. Firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sampai 32. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Ini adalah revival yang luar biasa. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka perhatikan, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang muda-muda engkau bernubuat, saudara. Bernubuat itu apa? Memperkatakan sesuatu akan terjadi. Contohnya kamu bilang, saya akan menjadi orang hebat. Kamu bernubuat untuk dirimu. Jadi jangan sampai kita berpikir, aku masih muda, gak mungkin aku berkata seperti itu. Yang mungkin orang tua bilang, gak banyak kali ngomong, aku lebih banyak makan garam katanya. Makanya darah tinggian dia, makan garam terus kan. Tapi kita yang muda-muda ini harus belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji bahwa kita yang laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Makanya bernubuatlah dengan hal-hal yang baik dengan dirimu, masa depan yang baik tentang dirimu, perkembangan dirimu, bahwa saya akan sehat selama 2021, bahwa saya akan diberkati Tuhan dalam pekerjaanku, bahwa saya akan berkembang, bahwa promosi Tuhan sediakan. Amin. Itu nubuat dari mulut kita, karena Tuhan akan curahkan rohnya kepada kita. Makanya nubuatan perkataan kita akan berkuasa. Dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Artinya apa? Yang bapak ibu akan selalu memimpikan anak-anaknya orang-orang hebat. Ibu bermimpi anak saya dipakai Tuhan dahsyat, menjadi mungkin seorang pengusaha atau mungkin seorang pengabdi negara yang berdampak besar. Bukan hanya sekedar pengabdi negara, karena ada pengabdi negara yang masuk penjara, tetapi seorang yang memberi dampak yang baik buat masyarakat. Itu yang Tuhan mau, karena akan terjadi di masa-masa ini. Inilah masanya itu. Dan taruna-tarunamu mendapat penglihatan. Artinya apa? Ini sesuatu kegerakan yang luar biasa. Bayangin kalau ini terjadi, setiap apa yang kita sampaikan, apa yang keluar dari mulut kita itu terjadi. Apa enggak luar biasa? Amin. Setiap apa yang kita keluar dari mulut kita itu terjadi loh. Misalkan kita bilang gereja ini Tuhan 2021 penuh semua. Itu terjadi karena apa? Roh Allah turun atas kita kalau kita meyakini ini bersama-sama. Kalau ada di antara kita yang ragu, yakinlah gereja ini akan berhenti. Artinya akan berjalan di tempat gini-gini aja. Makanya kita harus satu roh. Penting jemaat gereja GBI belajar. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada Paulus. Satu roh, satu jiwa, satu tujuan. Kalau rohmu beda, rohmu nggak setuju dengan apa yang Tuhan mau pergerakan di gereja ini, akan ada kelambatan. Karena apa? Kita nggak berak bersama. Dan saya mau lihat tangan-tangan yang mau gereja ini berkembang. Coba angkat tangannya dulu. Kita setuju gereja ini berkembang kan? Jadi bukan sekedar hanya kita banyak bicara, hanya gitu-gitu, tapi memang bergerak.
Kalau enggak bergerak, orang lain sudah bergerak. Atau nanti dia mungkin akan bergerak yang lain. Kita semua harus sama bergerak. Jangan kita berpangku tangan. Nah, karena ini saatnya Tuhan sedang curahkan rohnya. Kemarin saya bilang, Roh Kudus itu penting buat engkau. Supaya apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berkuasa. Dan apa yang kita lakukan itu berhasil. Amin. Jangan sampai di antara kita masih meragukan perkataan Tuhan dalam diri kita. Mulai dari sekarang, hari ini, perkatakanlah nubuat dalam dirimu. Karena ini Tuhan bilang kepada anak muda, hai anak muda, perkatakan yang baik-baik tentang dirimu. Perkataan tentang keadaan yang baik tentang dirimu. Kemarin sangat menarik. Ada peramal yang terkenal di Indonesia. Sampai dipenjarakan sekarang, diadukan. Karena itulah orang-orang berasal dari iblis. Makanya Pak Gilbert berani menantang dia. Kita harus berani menantang orang-orang seperti itu. Masa yang dinubuatkan itu pesawat jatuh lah, ada kerusuhan lah, presiden dilengserkan lah. Itu bukan nubuat yang baik. Nubuat yang baik, Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Tuhan memberkati presiden kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati pekerjaan. Itu nubuatan yang dari Allah. Kita harus melawan-lawan itu. Tapi anehnya Indonesia, media mainstream, media sosial justru meripos hal seperti itu. Itu yang salah. Kadang-kala kita orang Kristen pun meyakini, hebat ya. Kok bisa dia buat kayak gitu ya, ngomong kayak gitu. Jatuh pesawat ada warna-warna merah. Ya itu seperti Pak Gilbert bilang, setiap perkataan yang buruk pun akan terjadi kalau kita itu meyakini. Kita pun anak Tuhan. Kalau kamu sudah memperkatakan dirimu tidak akan berguna, nggak jadi apa-apa, ya hancurlah. Gimana kabarmu? Ya jadi kayak gini lah, jadi kaleng-kaleng. Ya ditendang ya tercampak kaleng-kaleng. Kering lagi. Coba kamu jadi dulu ditendang yang hasak kaki gitu, ya kan? Nah ini penting perkataan yang baik itu. Makanya kita harus sepakat seperti Bapak Gilbert, Pak Pendeta Gilbert bilang, kita harus melawan nubuatan-nubuatan yang jahat itu. Perkatakan mulai hari ini, bilang, keluargaku diberkati Tuhan. Pekerjaanku diberkati Tuhan. Hubunganku dengan pacarku akan selalu diberkati Tuhan. Yang jomblo diam aja lah ya. Tetap bilang aja, karena sebenarnya kamu sudah punya pacar. Karena apa? Tetap akan Tuhan berikan pendamping. Karena nggak diresmikan aja. Yang pacaran itu karena diresmikan aja, jadian kan. Sebenarnya kita semua punya pacar, tapi ada pacar lagi kayalan gitu. Ada yang pacarnya belum nampak, tapi pada dasarnya kita semua pasti menikah. Atau ada memang di sini bercita-cita nggak mau menikah. Daripada sayang-sayang, mending jadi biarawati, ya kan? Tapi saya yakin semua kita pengen menikah. Yakinlah, pacarmu sekarang udah ada. Perkatakan, karena itu Tuhan bilang, mintalah, pasti kamu menerimanya. Bahkan Tuhan bilang bukan menerimanya, seolah-olah kamu sudah menerimanya. Artinya apa? Memang melayani Tuhan, beriman kepada Tuhan itu ya seperti itu. Waktu pembacaan kita Alkitab di dalam kisah Abraham, aku melihatnya luar biasa. Saya mengimani dalam diri saya, Tuhan izinkan semua terjadi. Bahkan kepada saya pun Tuhan izinkan. Kalau saya lihat Abraham itu, dan jelas-jelas si Sarah itu mandul. Bukan cuma si Sarah yang mandul. Siapa lagi yang si Rahel ya? Si Ribka juga mandul. Kalau sudah aku bacakan, dia mandul. Tapi tahu nggak? Tuhan menjawabnya, bukan diminta, bukan dikasih satu, dikasih dua. Iya kan? Siapa saudaraku yang udah baca? Esau dan Yakub. Itu kembar. Padahal jelas-jelas di firman Tuhan bilang itu, si Ribka itu mandul juga. Tapi Tuhan bisa ubah semuanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau hari ini kamu belum jadi apa-apa, jangan mengutuki dirimu, jangan kamu bilang aku memang seperti ini. Mungkin ada kamu belum menerima berkat Tuhan. Kalau kayak saya belum menerima anak, saya nggak mau mengutuk bahwa rencana Tuhan baik untuk saya. Justru kadang Tuhan nggak jawab supaya seolah-olah terjadi ketidakpastian, tapi seolah-olah sudah putus asa. Tuhan jawab, itulah mujizat.
Kalau semua berjalan lancar, orang di luar sana pun kayak gitu. Bapak Abraham aja, bapak orang percaya loh. Bapak orang beriman seluruh bangsa-bangsa mengalami permasalahan kecil yang kita alami. Ini udah mono apa itu namanya itu? Udah monopos kalau perempuan ya. Ada nggak 90 tahun orang melahirkan? Nggak masuk akal. Sarah pun di sini, si Ribka pun kalau nggak salah itu 70-an juga umurnya si Ribka baru melahirkan si Esau dan si Yakub. Artinya udah monopos semua, nggak masuk akal di pikiran. Tapi itulah iman. Kalau di gereja ini berpikiran logika, yakinlah gereja kita bertumbuh. Kalau kita berkatakan iman, itulah gereja yang bertumbuh. Amin. Makanya kita jangan logika. Amin, logika aku nggak mungkin. Logikamu buang ke laut sana. Kalau seorang Albert Einstein aja yang nggak percaya Yesus, logikanya dia buang. Dia selalu pelajari. Segala sesuatu pasti ada solusinya. Dia cari rumus-rumus yang lain untuk menemukan suatu rumus yang baru, suatu penemuan yang baru. Manusia aja bisa sampai nggak ada batas untuk dia menjalaninya. Apalagi kita memiliki Allah yang besar. Kita hanya butuh iman yang besar. Percaya sama Tuhan, pasti Tuhan kerjakan dalam dirimu. Amin. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mungkin. Sesuatu Tuhan bisa buat. Bahkan yang tidak ada. Bahkan saya bilang, Tuhan hebatnya itu. Kalau masih ada, kalau kita masih ada suami istri ini, kemungkinan besar bisa lahir. Maria nggak punya suami, bisa lahir. Bisa punya anak, bisa bayangkan gak itu? Sampai hari ini pun medis kayaknya nggak bisa membuat hal teori gimana pun nggak bisa. Atau ada di sini ya yang nggak punya bapak tiba-tiba kamu lahir? Ada nggak di sini? Oh saya memang khusus pak. Mama saya nggak pernah nikah, tapi saya tiba-tiba lahir. Nah, itu dipertanyakan itu. Bisa dipertanyakan. Tapi Tuhan kita bisa membuat itu loh. Bahkan sampai ini disampaikan bukan hanya kita loh. Di dalam ada satu ustadz di Makassar. Siapa namanya itu? Ustadznya kecil-kecil. Itu saya suka. Dia sampai sampaikan di dalam khotbahnya. Maryam tidak disentuh oleh suaminya, tetapi bisa memiliki anak yaitu Isa Al-Masih. Karena mereka juga mengajarkan itu di dalam ajaran mereka. Kalau sampai orang yang negeri seberang saja percaya seperti itu, kita enggak, itu dipertanyakan. Makanya imanmu harus berfungsi mulai tahun ini. Amin. Imanmu kita pakai. Saya juga mau pakai iman. Saya enggak mau pakai logika saya buang ke laut sana. Saya akan pakai logika kalau saya bawa mobil. Kalau saya sedang bekerja saya logika. Jangan juga kamu enggak pakai logika, pakai iman kan? Saya percaya Tuhan, mau dinginnya akan jalan sendiri. Saya enggak pegang-pegang. Hancur semua nanti kerjaan kita. Atau kita beriman. Iman kita lebih besar dari segalanya. Saya percaya kalau saya naik mobil, saya nggak perlu nyetir, saya tidur nyampe kamu neraka. Terkecuali kamu beli Tesla, ya kan? Ada yang tahu Tesla di sini? Dia itu mobil paling canggih. Jadi kamu tinggal setting aja dalam sistem komputernya itu. Kamu tujuanmu kemana? Kamu tidur aja di dalam mobil. Iya, di Batam ini belum ada Tesla, saya tahu. Jangan kamu pakai imanmu. Iman itu bukan bicara logika di situ, tetapi dalam hal pewahyuan nubuatan dalam dirimu. Amin. Jadi saya mau kita bergerak bersama semua. Jangan cuma 2-3 orang, bergerak kita semua. Tidak ada yang lebih hebat, bukan saya yang lebih hebat. Saya pokoknya belajar kemarin itu, bayangin kami sharing di situ saudaraku, dari jam 5 sampai tengah 10. Asik banget, enggak ada bosan. Itulah kalau bicara Yesus enggak ada bosannya. Makanya saya selalu pertanyakan, kalau kita bicara Yesus ngantuk, percayalah kita akan gak bisa bergerak. Itu pun kemarin udah ada kata penutup, udah minta nomor, gimana, udah kita pulang, nyambung lagi karena saking asiknya. Kita banyak belajar dari senior-senior kita. Kita pun harus bersama-sama. Di gereja itu, Bapak itu saya lihat keunikannya, anak-anak muda digerakkan semua. Anaknya sampai disekolahkan jauh-jauh, anaknya bergerak. Sekarang tahu nggak? 80% pengembalaan itu dipegang sama anaknya. Paling bapak itu sehat loh, kuat, ganteng lagi saya lihat. Kok makin ganteng bapak ini makin sehat.
Tapi dipercayakan pada yang muda. Karena sekarang generasi anak-anak muda, kalau kamu anak muda kayak orang tua, udahlah, itu buku kita. Masih muda ke orang tua, jalannya pelan-pelan, perkataannya juga gak jelas, gak ada membangun. Rubahlah, amin. Yang muda-muda itu semangatnya membara-bara loh. Jangan sampai di sini kalah sama yang muda tua-tua. Amin. Jadi ingat, hari ini kita harus bergerak. Yang pertama apa? Saatnya bertobat. Yang kedua, saatnya berbuat sesuatu. Lakukan sesuatu. Perubahan bukanlah perubahan kalau tidak ada yang berubah. No sense. Kalau nggak ada perubahan, nggak ada kamu lakukan, no sense, tidak ada yang berubah. Lakukan sesuatu, pasti berubah. Beras, dia akan jadi beras. Kalau kamu nggak masak, nggak akan jadi nasi. Kamu harus bergerak masak nasi itu supaya jadi beras. Makanya sekarang masak beras ya. Kalau sekarang masak nasi itu ya. Kalau nasi ngapain lagi dimasak jadi bubur nanti. Oke saudaraku, jadi saya rindu kita sungguh bergerak bersama. Kadang saya jujur ya, kalau kita dengar dari gereja sana, bukan kita iri, tapi saya jauh dalam hati rindu kita semua ini bergerak semua. Jangan hilangkan PDP itu, hilangkan pendeta-pendeta itu. Semua kita punya hak yang sama untuk maju. Amin. Ibu Matius berhak untuk maju. Pak Gom berhak jadi seorang gembala di Puskopkar. Saya perkatakan hari ini itu bisa terjadi. Itu nubuat. Percayalah, perkataan itu nggak boleh sembarangan. Yakinlah, saudaraku semua akan jadi orang-orang hebat semua. Karena kita nggak banyak di sini, kita akan jadi seorang pemimpin semua nanti. Asal kita mau bergerak, intinya harus bergerak. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pada pagi hari ini kami sudah belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari kitab Yoel, bahwa kejadian besar terjadi buat Israel. Karena Tuhan memberikan gerakan yang luar biasa lewat hamba-Mu Tuhan. Dan hari ini juga berlaku untuk gereja GBI Pamil Plaza. Dan kami tidak mau terikut arus dunia yang selalu tidak pasti, yang selalu tidak memberikan harapan. Tapi kami selalu yakin kepada Yesus Kristus. Karena kami punya Tuhan yang besar. Dan kami memiliki senjata yang hebat, iman kami. Apapun kata dunia tentang hari ini, tapi kami selalu berkatakan hal yang benar tentang Tuhan. Bahwa kami diberkati Tuhan, kami bergerak bersama, keluarga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan. Bahwa semua GBI Pamil Pelajar diberkati oleh Tuhan. Baik anak muda, anak sekolah minggu, dan orang tua, semua diberkati Tuhan. Dan kami percaya kalau kami beriman dan kami bergerak, pasti terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kebenaran firman-Mu terus hidup di dalam kami. Karena kami tahu kami orang lemah, hanya Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah diberkati, sama-sama katakan.